tidak harus saya tempatkan di dropshipper atau di cek. Habis itu mendingan. Namun nih bos, tinggal baca langsung. Nah, zoom lah, zoom. Oh, ini gue zoom ya. Mam, kirim mam. Nomor ropan jadi. Selamat pagi adik-adik seluruh Indonesia, sehat selalu. Di-mute ya. Mohon maaf, tadi dari pihak kami ada penutupan IHP, jadi kegiatannya sana sini, maka kami mohon maaf sekali, jadi baru bisa buka untuk kaitan KKSI. Salam semangat untuk semuanya. Masih semangat ya? Ya, coba angkat tangannya seperti ini. Coba angkat tangannya. Ya. Masih ingat nggak yel-yel kita? Masih ingat yel-yel yang kemarin? Kalau saya katakan SMK bisa, SMK hebat, KKSI mantap, gitu ya. Siap ya? Ya. Oke. Kita mulai. SMK bisa, SMK hebat, KKSI Jaya. Semangat kayaknya ini. Apakah on mic kayak pasar? Ini 300 orang loh.
Adik-adik semuanya, ini kalau saya lihat dari jumlah yang sudah masuk untuk Zoom kita hari ini sekitar 300 lebih ya. Alhamdulillah sudah 300 lebih. Dan untuk hari ini pematerinya kita langsung dari Universitas Pendidikan Indonesia atas nama Bu Intan Permatasari, SST MDS. Memang belum kami izinkan masuk karena memang menunggu teman-teman atau peserta semuanya sudah bisa masuk semua minimal 75%, baru nanti Ibu Intan akan masuk ke room ini. Dan pada pelaksanaan pagi hari ini untuk pertemuan kedua kita akan mohon maaf ada penguatan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Yasmida nanti, yaitu Bapak Heri Susanto yang akan memberikan penguatan kepada peserta semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dengan maksimal. Saya coba pantau dulu Pak Kepala Sekolah sudah masuk atau belum. Coba saya coba pantau dulu ya. Coba pantau dulu nanti.
Baik adik-adik semuanya, masih semangat. Ini saya share dulu peraturannya. Peraturan peserta pelatihan daring KKSI 2021. Sekolah pengampunya SMK Yasminda Ambarawa. Kemudian temanya animasi, topiknya animasi untuk produk kreatif dan UMKM. Peraturan yang pertama. Silakan Mas Admin. Ya, nanti peraturannya salah satunya itu peserta semuanya harus on cam ya, supaya bisa kita pantau dan bisa kita difasilitasi. Oke, ya, ini yang pertama, peserta wajib masuk link Zoom 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Kemudian yang kedua, peserta harus on kamera selama kegiatan berlangsung. Kemudian peserta wajib mute mikrofon saat narasumber menyampaikan materi. Kemudian yang keempat, jika peserta ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawab, maka peserta harus mengetik di kolom chat yang tersedia atau raise hand. Kemudian yang kelima, peserta wajib mengisi presensi atau daftar hadir pada link yang sudah disediakan. Link akan dibagikan pada saat pelaksanaannya nanti. Yang keenam, seluruh peserta wajib mengganti nama peserta dengan format nama peserta _ asal sekolah ya. Contohnya di sini sudah ada adik-adik, Lensi Cynthia _ SMK Yasminda Lampung ya. Itu peraturan yang perlu adik-adik semuanya pahami, kemudian dilaksanakan. Setelah ini kita akan yel-yel dulu supaya lebih semangat. Silakan di screen-nya dihilangkan. Ya. Ada beberapa siswa yang belum mengganti format namanya. Silakan diganti dulu. Ya, ini ada beberapa siswa yang belum mengganti format namanya. Silakan diganti dulu. Rangga Aditya, kemudian Rahmat Fazli, Ida Fitria. Oh, foto sendiri ya? Silakan diganti format namanya, nama _ asal sekolah. Saya sudah. Ya. Apa? Assalamualaikum. Ya. Sudah mengganti namanya? Ibu Intan dari UPI sudah standby. Ibu Intan sudah standby. Ini kita masih tunggu dari Bapak Kepala Sekolah untuk nanti bisa menyampaikan penguatan kepada kegiatan ini. Kita yel-yelnya sudah masih ingat ya adik-adik ya. Silakan dibuka dulu untuk mute-nya. Silakan di-unmute dulu. Tadi belum kompak ya. Sudah siap? Siap. Ya,
Siap, Kak. Siap. Sambil mengepal di kamera ya. Kameranya dibuka semua dulu, kameranya dibuka. Mati kameranya. Siap. Ya, kameranya dibuka. Sri Maulida. Coba sebelum kita yel-yel kameranya dibuka dulu. Rangga Aditya sudah, Bintang Agung dari SMK Islam ya. Matul Khairiyah buka dulu semua. Sudah siap? Sudah siap semua? Oke, sambil mengepal tangannya ya. SMK Asli apa? siap ya. SMK Bisa. SMK bisa. SI Dari hostnya di mute. Udah dibuka. SMK ini akan kami buka karena Pak Intan sudah ini loh. standby. Pak Yang bener apa, Bang? Kepala Sekolah Yasmida juga sudah standby. Baik, kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat-Nya sehingga pada pertemuan yang kedua ini
kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka di virtual Zoom untuk melaksanakan kegiatan KKSI di pertemuan yang kedua. Yang saya hormati Bapak Heri Susanto selaku Kepala Sekolah SMK Yasmida Ambarawa. Yang saya hormati Ibu Intan Permatasari SST MDS yang sudah standby di room Zoom. Yang saya hormati guru pendamping SMK seluruh Indonesia beserta adik-adik SMK seluruh Indonesia yang berbahagia. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan di pertemuan yang kedua dengan narasumber Ibu Intan Permatasari SST MDS. Tetapi sebelum kita masuk dalam sesi materi, Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan tentang motivasi penguatan terhadap peserta seluruh Indonesia terkait dengan kegiatan KKSI kita. Untuk Pak Heri Susanto SPD, disilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya bisa terdengar jelas ya. Oke, alhamdulillah berabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Intan Permatasari SST MDS dari UPI Bandung. Yang saya hormati Pak Masud selaku host, dan juga yang saya hormati dan juga saya banggakan adik-adik sekalian, siswa-siswi SMK seluruh Indonesia peserta KKSI animasi, yang dalam hal ini kita akan mengupas tentang animasi untuk produk kreatif dan juga UMKM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa hadir ini di pertemuan kedua, masih semangat ya. Saya harapkan ini semua ada sekitar bulan November ketika materi sudah selesai, kemudian itu ada 2 atau 4 pertemuan untuk penugasan untuk proyek yang nanti akan dibuat oleh adik-adik sekalian. Adik-adik, kami sampaikan bahwasannya KKSI ini tahun 2021, di mana pada tahun 2020 itu sudah pernah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, dan ini adalah kali kedua dilaksanakan, yang bertujuan ini menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan minat bakat dan juga kreativitas adik-adik siswa-siswi SMK di seluruh bidang. Jadi ada banyak bidang yang diampu oleh KKSI, oleh sekolah-sekolah penyelenggara, dan karena sekarang itu sudah zaman virtual, kita sudah zaman digital, maka tidak sulit untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Kita bisa melaksanakan kegiatan skala nasional dengan semua daerah yang berasal dari siswa-siswi semua daerah dari Sabang sampai Merauke. Kita dipertemukan dalam satu layar melalui virtual platform Zoom yang kita laksanakan saat ini. Nah, adik-adik perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan ini adik-adik mungkin nanti sudah masuk semuanya ke dalam WA Group. Tapi memang di WA Group itu agak sedikit terjangkau untuk jumlah pesertanya. Mungkin nanti perlu kita membuat grup melalui WA Telegram. Jadi lebih banyak kapasitas grupnya. Nah, untuk informasi yang disampaikan, mohon kepada adik-adik
ini saya menghimbau bahwasannya di dalam WA Group itu ya tentunya kita berasal dari latar belakang yang berbeda, berasal dari kultur kebudayaan yang berbeda. Jadi ya kita menyampaikan, kita saling menghargai di WA Group ya. Untuk Nadar Group itu digunakan untuk untuk menyerap informasi dan juga penyampaian informasi-informasi yang kaitannya dengan kegiatan ini. Dan kemudian pada adik-adik, ini harapan saya nanti di pertemuan kedua dan selanjutnya adik-adik bisa mengganti background-nya, ya, mengganti background-nya. Ya tentunya mungkin lebih familiar. Kita sudah ada virtual background dari animasi. Nanti ada virtual background kedua, ketiga, dan lain-lain yang masih akan direvisi. Coba kita mengganti untuk menunjukkan semangat kita. Ditambah lagi kemarin sudah ada Twibbon ya, sudah ada Twibbon. Ayo kita upload ke media seluas-luasnya bahwasanya ini loh anak SMK kita punya kegiatan. Nah, kita bisa melaksanakan kegiatan ini skalanya nasional. Nah, itu sampai akhir saya minta untuk bisa di upload untuk bisa di-share ke kawan-kawannya sekalian. Nah, ini suatu wujud semangat kebersamaan bahwasanya SMK itu bisa. Nah, SMK itu bisa. Nah, jadi yang seperti itu. Mungkin ada beberapa adik-adik yang belum familiar mungkin untuk mengganti background-nya ya nanti sambil bertahap. Kita sekarang karena kita memasuki era literasi digital. Ini barusan saja, mohon maaf saya terlambat gabung karena barusan saja juga saya mengikuti kegiatan penutupan kegiatan IHT SMK PK Pusat Keunggulan dari Paradigma Baru, dan salah satunya adalah literasi digital. Nah, bahwasanya nanti adik-adik juga ya sekarang sudah memasuki era digital. Jadi minimal harus familiar. Kita harus familiar dengan platform-platform teknologi yang nanti kita gunakan. Ya. Sekarang transfer informasi itu sudah tidak terbendung lagi. Adik-adik bisa tahu kehidupan di luar negeri, di daerah sana-sana. Jadi itu melalui platform teknologi yang itu sudah hitungan detik, itu sudah bisa diketahui. Nah, adik-adik kaitan dengan kegiatan animasi untuk produk kreatif dan juga UMKM, nanti di sini ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan. Ya, nanti mohon untuk bisa didengarkan sebaik-baiknya apa yang disampaikan. Kemudian nanti materi-materi inilah yang nantinya akan menjadi suatu bentuk proyek yang harus dikerjakan secara tim. Nah, nanti timnya itu kan ada 3 orang ya, satu proyek yang harus dilaksanakan. Apalagi ini kaitannya dengan proyek. Nah, untuk pusat keunggulan sendiri nanti pembelajarannya adalah berbasis proyek. Itu nanti kerja kelompok. Nah, harapannya nanti kan diadakannya Baik, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada kendala di room Zoom-nya, tapi masih kita tunggu, masih ada perbaikan oleh teknisi, mohon maaf sekali. Teman-teman semuanya untuk peserta
tambahan informasi bahwasanya nanti ketika link absensi sudah di-share, mohon semua siswa harus wajib mengisi presensi ya. Semua siswa, bukan hanya ketuanya. Ya, ini Pak Kepala Sekolah sudah bisa masuk lagi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, ini mohon maaf. Nah, ini salah satu ciri-ciri teknologi ya. Dalam penggunaan teknologi juga bisa terjadi error. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Nah, efek dari pandemi ini mau tidak mau kita harus merubah mindset kita bahwasanya kita harus menuju kepada new normal. Nah, new normal inilah yang akan kita usung menjadi suatu gerakan bersama dalam perubahan. Nah, untuk adik-adik kemudian mohon saya menghimbau bahwasanya bukti kehadiran itu mohon untuk bisa benar-benar diisi, dan kemudian ini ada beberapa peserta yang menghubungi bahwasanya kemarin kita dari kementerian itu menyatakan pendaftaran paling akhir itu tanggal 15 ya Pak Masud. Ya tanggal 15. Tanggal 15. Jadi kita nanti sudah jalan pertemuan kedua ataupun ketiga, keempat, kelima, dan karena kementerian menyatakan itu ditutup sampai dengan tanggal 15, maka kita akan melaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh kementerian. Dan untuk selanjutnya yang terakhir dari saya sekali lagi mengingatkan kembali saling komunikasi dengan pendamping, guru pendamping, dan juga selalu dipantau grup WA-nya. Pelaksanaan dari kegiatan meeting ini itu bisa maju atau mundur sesuai dengan perubahan jadwal. Seperti kemarin sudah dilaksanakan, ditargetkan kita hari Rabu tanggal 11 ya. Itu kita kenapa kok kita mundur? Nah, karena ternyata ada edaran dari SKB 3 Menteri yang menyatakan bahwa untuk libur Muharram itu masuknya di tanggal 11. Maka ya kita mengacu kepada peraturan di atas kita. Mungkin itu saja pesan-pesan dari saya. Sekali lagi saya sampaikan semangat kepada adik-adik sekalian ya. Disinilah tempatmu untuk berkreativitas, disinilah tempatmu untuk berkarya. Jadikan momentum ini sebagai suatu langkah untuk kalian mencapai kesuksesan, karena nanti karya-karya terbaik dari kegiatan ini akan diikutsertakan dalam lomba sayembara nasional dari Kementerian Pendidikan, Dirjen Pendidikan Vokasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Susanto SPD yang sudah memberikan penguatan kepada kita semuanya, bukan hanya peserta, kepada kita semuanya bahwasanya kegiatan ini sangat penting untuk menggali potensi-potensi yang ada di peserta nanti ataupun siswa SMK seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan kita bersama dan untuk peserta semuanya bisa menjadi bisa direalisasikan dalam kehidupan nanti, dalam bentuk proyek-proyek yang nanti akan dibuat oleh seluruh peserta. Untuk Pak Heri, terima kasih sekali lagi. Setelah ini monggo Pak Heri kalau mau gabung lagi juga nggak apa-apa, ataupun kalau ada kepentingan monggo silahkan, kami terbuka. Kemudian untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Intan Permatasari SST MDS untuk menyampaikan materi-materi yang akan diketengahkan kepada peserta. Kepada Ibu Intan Permatasari disilahkan. Iya, terima kasih Pak Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas, anak-anak? Selamat pagi menjelang siang semuanya.
Anak-anak, Bapak Ibu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Di sini yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Yasmida Pringsewu, Lampung, Bapak Heri Susanto SPD, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, yang terhormat Bapak Ibu pendamping, Bapak Masbud, dan siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia. Jadi di sini perkenalkan, saya Ibu Intan, saya dari Prodi atau jurusan Pendidikan Multimedia UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini luar biasa sekali ya. Saya sudah, Ibu sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi pemateri utama di kegiatan ini, kegiatan KKSI 2021 dengan tema animasi untuk produk kreatif UMKM. Semoga 5 kali pertemuan ke depan, Ibu dan anak-anak sekalian dapat bekerja sama, karena ini pertama kalinya saya itu berhadapan langsung dengan siswa-siswi SMK ya. Yang Ibu tahu siswa-siswi SMK itu terkenal dengan potensinya ya. Ya, amin ya anak-anak ya. Karena di sini kebetulan latar belakang Ibu sebagai KBK keilmuan digital media, animasi dan game. Di sini juga Ibu sebagai dosen dari jurusan pendidikan multimedia, itu prodi baru kita, dan sekarang kita juga sudah mencapai akreditasi. Nah, di sini pertemuan pertama ini kita akan membahas, mungkin Ibu screen layer dulu ya, izin ya Pak Mas Put ya. Saya mau izin screen layer untuk men-share presentasinya, bisa Pak Mas Put? Oh iya, bisa. Nah, di sini sudah terlihat jelas anak-anak? Ya, sudah Bu, sudah terlihat. Ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi di Kalau sini punya anak-anak ini di mute. ya, apa Pak? Ya, kalau punya anak-anak di mute Bu. Tapi terdengar jelas dan presentasinya sudah kelihatan. Suaranya jelas? Jelas Bu. Oh iya, baik. Jadi di sini Ibu akan hari ini pertemuan pertama, Ibu tidak langsung ke praktek karena kita akan belajar dulu tentang dasar-dasar animasi. Nah, di sini yang Ibu tahu kemarin itu datanya, kalau nggak salah peserta SMK-nya itu tidak hanya dari jurusan animasi saja, kalau nggak salah juga ada jurusan dari komputasi ya, IT ya, Pak ya, teknik informatika, ya teknologi informatika. Nah, di sini Ibu sudah sebentar. Nah, di sini Ibu sudah mengatur, merencanakan schedule kita, jadwal kita dalam 5 kali pertemuan ke depan ya, anak-anak ya. Jadi di sini ada, hari ini kita akan belajar dasar-dasar animasi, produk kreatif dan UMKM, lalu nanti di tanggal 6 September kurang lebih kita akan belajar pembahasan tentang praproduksi dari pipeline-nya atau tahap-tahap produksi video animasinya, bukan tahap dalam pembuatan film ya, tapi ini lebih ke tahap pembuatan video animasi. Lalu ada, nanti kita akan membahas tentang storyboard, lalu kita membahas tentang konsep desain, atau biasanya Ibu sering menyebutnya sebagai brand guidelines-nya gitu ya. Lalu nanti di pertemuan ketiga, keempat, dan kelima baru itu kita akan memulai praktik langsung ya, workshop langsung tentang pembuatan video animasinya, yang mana nanti ya kata Pak Masud kemarin, output dari kegiatan ini siswa-siswi itu akan membuat video animasi sebagai media promosi produk kreatif UMKM yang ada di sekitar kalian ya, begitu ya kurang lebih ya anak-anak ya. Nah, nanti pada tahap produksi ada 2 kali ya, di pertemuan ketiga dan di pertemuan keempat kita akan membahas tentang pembuatan aset-aset digital, lalu dilanjutkan dengan pembuatan rotasi karakternya. Kenapa seperti ini? Karena dalam pembuatan animasi sendiri itu
kita aset-aset utama yang diperlukan itu aset visualnya, pembuatan properti, biasanya pembuatan background atau environment, lalu ada pembuatan karakternya. Ini biasanya opsional untuk karakter ya, karena tidak semua video animasi itu membutuhkan karakter, tergantung dengan video kebutuhan dari konten dan informasinya. Lalu nanti di pertemuan keempat kita akan membahas tentang rigging, penulangan ya, bond. Rigging pada karakter ataupun objeknya, lalu dilanjutkan dengan proses pergerakan animasinya. Nah, di sini Ibu tekankan lagi pada kegiatan kali ini kita akan berfokus pada pembuatan video animasi 2 dimensi ataupun motion graphic ataupun penggabungannya. Kenapa seperti itu? Karena itu yang paling memungkinkan untuk kegiatan kita yang dalam 5 kali pertemuan dan waktunya juga tidak terlalu lama. Nah, Ibu memungkinkan sepertinya kita lebih fokus ke animasi 2 dimensi dan motion graphic. Lalu nanti ada yang namanya di pertemuan kelima kita ada yang namanya pasca produksi. Nah, pasca produksi ini kita akan menggabungkan ya, melakukan compositing dan pengaturan background. Jadi animasi yang sudah kalian gerakkan, visual yang sudah kalian kumpulkan, sesuai dengan storyboardnya, kita akan susun, kita akan compositing bersama dengan voice over-nya, kita akan gabung menjadi satu, menjadi sebuah output video animasi gitu ya anak-anak ya. Nah, walaupun nanti kontennya nanti akan kalian sesuaikan dengan konten produk UMKM yang ada gitu ya anak-anak ya, kurang lebih seperti itu untuk 5 kali pertemuan ke depan. Nah, kita di sini lanjut saja tentang dasar-dasar animasinya. Nah, di sini apa itu animasi, Bu? Animasi itu ini nggak bisa tanya jawab ya, langsung mungkin satu arah dari Ibu ya. Animasi itu tidak hanya kalau kalian tahu pasti jawabnya, kalau yang awam pasti jawabnya animasi itu Bu kartun Bu, animasi itu film Bu. Nah, tidak seperti itu ya anak-anak ya. Animasi itu sebuah rumpun yang sangat luas sekali dan kalian harus tahu dasar-dasarnya ya. Jadi di sini animasi itu berasal dari kata to animate yang artinya membuat seolah-olah objek itu hidup, seolah-olah objek itu bergerak, seolah-olah objek itu ada. Itu yang disebut dengan animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar-gambar yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi sebuah gambar bergerak dan bahkan bercerita. Ya. Jadi di sini dalam tingkat lanjutannya atau tingkat advance-nya, animasi itu tidak hanya menggerakkan saja, tidak hanya menggerakkan objek ataupun karakter saja, tetapi artis atau penggerak animasi yang disebut animator itu tugasnya, tantangannya, dia menggerakkan sebuah objek, menggerakkan sebuah karakter yang mereka memiliki mood-nya, memberikan mood-nya, memberikan emosinya, memberikan wataknya, memberikan aura dan karakteristiknya pada sebuah objek dan karakter tersebut. Itu dalam tingkat advance, terutama dalam pembuatan film animasi ya. Itu animasi. Sesuai dengan 12 prinsip animasi yang ada. Mungkin kalian yang dari jurusan animasi sudah pernah mendengar itu, sudah pernah mempelajarinya. Itu yang disebut dengan animasi. Nah, keunggulan dari animasi itu sendiri, animasi memiliki kapasitas untuk menghibur. Berlebih-lebihan, kita bisa berekspresi di sana, kita bisa menciptakan apapun, konten apapun sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita bisa membesar-besarkan atau menyederhanakan sebuah informasi. Lalu kita bisa mengungkapkan proses yang kompleks ya. Mengklarifikasikan konsep-konsep yang sulit dipahami menjadi lebih sederhana dan lebih bisa dipahami. Lalu bisa memvisualisasikan data menjadi sebuah bentuk karya seni yang indah. Itu kelebihan dari animasi, tetapi yang paling spesial dari animasi itu sendiri yang harus kalian ingat, bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan metode live shoot, maka saat itulah animasi berperan sangat penting. Jadi ketika nanti kalian membuat video animasi, lalu kalian ingin mensimulasikan
orang menggunakan produk kalian, misalnya menggunakan jualan baju mungkin ya, lalu pengen disimulasikan orang itu bisa terjun dari lantai 10 ke dasar, ya ke lantai dasar. Terus itu kan tidak mungkin kita lakukan dengan menggunakan metode live shoot atau rekaman biasa. Nah, disitulah animasi berperan penting. Kita bisa mensimulasikannya tanpa mengorbankan banyak peran gitu ya, anak-anak ya. Lalu di sini ada lagi, animasi tidak akan terwujud tanpa didasari pemahaman mengenai prinsip fundamental kerja mata manusia atau yang disebut dengan the persistence of vision. Di sini ada Paul Roget pada tahun 1828, penemu pertama kali teknik taumatrop, teknik animasi, melalui peralatan optik yang mereka ciptakan. Dari situ mereka berhasil membuktikan bahwa mata manusia itu cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang waktu tertentu sehingga menciptakan sebuah pola gerakan. Di sini ada contohnya, sudah Ibu kasih contohnya, ada sebuah objek. Objek itu terdiri dari 2 layar. Layar pertama itu ada sangkar burungnya. Layar kedua itu ada burungnya. Ketika dipegas atau ketika ditarik tali kanan kirinya yang bersifat stretch, dia akan membentuk sebuah ilusi baru atau gerakan baru yang mengartikan seolah-olah burung tersebut ada di dalam sangkarnya. Padahal ini merupakan sebuah pencitraan baru dari sebuah animasi. Ini kenapa coret-coret ya? Oke. Pak Masfud, ini layarnya terlihat coret-coret nggak? Halo? Halo, Pak? Halo? Tes, tes. Tes, tes, tes. Bu, ya. Ya, suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Bu, terdengar. Ini layarnya Coba terlihat coret-coret ini ada saya coretan. Iya. Coba nanti dari admin ini masih mengotak. Ini bisa dihapus, Pak? Bisa dihapus ya. Oh ya, ya, oke, siap ya. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Coba fokus lagi kita. Jadi di sini ada, Ibu akan kenalkan jenis-jenis animasi itu sendiri. Pada umumnya animasi itu terdiri dari animasi tradisional, ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi, ada stop motion, ada yang namanya CGI atau computer generated image, ada yang disebut dengan motion graphic. Nah, untuk kita outputnya nanti kita menggunakan lebih menggunakan animasi 2 dimensi dan motion graphic yang lebih memungkinkan ya anak-anak ya. Lalu di sini penjelasan atau sampel dari animasi tradisional itu sendiri ya. Animasi tradisional itu animasi yang dibikin secara manual dengan gambar tangan. Jadi misalnya dalam 1 detik itu ada 24 frame ya atau 12 frame, maka si aktornya atau si artisnya dia harus menggambar 12 sampai 24 frame dalam 1 detik. Itu animasi tradisional. Animasi tradisional ini termasuk juga dengan animasi 2 dimensi. Nah, kalau animasi 2 dimensi merupakan gambar yang memiliki 2 sumbu utama, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang memiliki sifat flat secara visual, berbeda dengan animasi 3D ya. Berdasarkan teknis pembuatannya, animasi 2 dimensi terdiri dari animasi tradisional yang tadi dan animasi digital ataupun animasi komputer. Kalau kalian lihat di sini, anak-anak, di sini ada satu contoh namanya teknik animasi rotoscoping. Ini termasuk dari animasi digital, yaitu dia menjeplak atau men-tracing satu persatu dari video rekaman yang sudah mereka rekam gitu, terus di tracing satu-satu sehingga dia membentuk gerakan yang realistis seperti ini. Jadi misalnya sama tadi seperti teknik tradisional ya. Kalau teknik tradisional dikerjakan di kertas, kalau ini dikerjakan menggunakan komputer, menggunakan tools atau pen tools yang ada di perangkat komputer ya, seperti itu ya anak-anaknya. Lalu di sini ada lagi yang namanya
animasi penulangan atau menggunakan teknik puppet, kalau nggak puppet atau menggunakan bone. Seperti itu, ini nanti yang akan kita praktekkan. Lalu di sini ada, selain animasi 2D tadi, ada yang namanya animasi 3D. Ada animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi ini merupakan jenis animasi yang memiliki kedalaman dan dimensi realistis dengan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, yaitu memiliki 3 sumbu utama. Yang pertama sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, sehingga objek dapat berputar 360 derajat. Kalau kalian lihat di sini ada satu contoh dari animasi 3 dimensi sebagai konten pembelajaran. Jadi untuk animasi 3D sendiri memiliki kelebihan tersendiri nih, karena animasi 3D sendiri sudah banyak sekali berkembang, karena tidak hanya berkembang dalam industri perfilman saja, tetapi animasi 3D itu dapat kita kembangkan menjadi sebuah media pembelajaran ataupun konten informasi lainnya selain sebagai film animasi ya, karena dia memiliki kelebihan dapat ditelusuri secara detail 360 derajat seperti ini ya anak-anak ya, lalu sampai kita bisa mendapatkan informasi yang jelas di dalamnya. Itu selain kelebihan dari 3D animasi. Lalu di sini ada lagi namanya stop motion. Stop motion ini merupakan potongan rekaman gambar digital sehingga menciptakan ilusi gerak atau rotasi. Jenis stop motion sendiri itu banyak sekali. Salah satunya ada pixelation, ada clay motion, ada cut out, ada puppet. Jadi dalam industri animasi sendiri, untuk film animasi stop motion itu memiliki teknik tingkat kesulitan yang berbeda ya, karena dia caranya itu dipoto satu persatu dan gerakannya itu menggunakan skala tertentu, tidak asal-asalan digerakkan, tetapi diatur menggunakan skala tertentu. Dan stop motion sendiri sebenarnya kalau untuk di Indonesia itu dalam pembelajaran belum ada SKKNI-nya ya. Lanjut di sini ada teknik pencitraan grafis, computer generated image, atau yang disebut dengan CGI. Nah, CGI ini teknik pencitraan grafis 3D komputer untuk memanipulasi dan memberikan efek animasi khusus dalam sebuah film, iklan, ataupun simulasi. Kalau kita lihat di sini, ini salah satu contoh dari CGI dalam manipulasi sebuah 3D karakter. Kalau kalian di sini lihat di gambar sebelah kiri, ini merupakan 3D modeling ya anak-anak. Ini 3D modeling, bukan manusia asli, ya, bukan manusia asli. 3D modeling yang lalu gerakannya itu dibikin secara realistis dengan menggunakan alat tertentu yang digerakkan atau diadegankan dengan aktor yang sebenarnya, sehingga alat ini akan merekam gerakan halus yang ada di seluruh tubuhnya, lalu dihubungkan ke 3D modelingnya, sehingga nanti si 3D modeling ini dapat bergerak dengan realistis gitu ya. Jadi kalau animator itu kan biasanya menggerakkan satu persatu. Dengan teknik CGI ini kita dapat menghasilkan animasi yang lebih realistis. Kalau kalian lihat, mungkin kebanyakan di film Hollywood itu kenapa ada dinosaurus yang secara realistis bisa bergerak atau hewan-hewan buas yang bisa berkomunikasi dengan manusia, itu semuanya manipulasi dari teknik animasi CGI ini ya anak-anaknya, itu tidak nyata. Lalu di sini juga ada salah satu teknik animasi CGI tadi, tapi dia dalam manipulasi background ya. Aktornya kalau di sini terlihat dia ada di atas gedung dalam satu tali seperti ini ya, sedangkan dalam aslinya dia hanya berakting dalam satu studio dengan latar green screen, sehingga latar green screen itu nanti dapat diganti dengan background environment yang sudah dibikin dengan menggunakan teknik 3D juga ya, secara realistis seperti ini. Saja.
Mungkin Bu Intan mengalami kendala. Suaranya belum masuk, Ibu. Ibu Intan, bisa mendengar suara saya? Nah, ini yang disebut dengan 3D modeling yang dibikin sedemikian rupa sehingga tampak seperti realistis seperti ini ya anak-anak ya. Dibikin 3D modelingnya, lalu di texturing sedemikian rupa sehingga dia sama seperti aslinya gitu. Seperti ini ya, itu salah satu dari teknik CGI. Lalu di sini ada lagi yang namanya jenis animasi motion graphic, yaitu pergerakan objek dan eksplorasi komposisi yang merupakan subset dari desain grafis yang berorientasi pada komponen tipografi, vektor, video, dan audio. Nah, ini yang akan kita terapkan nanti dalam pembuatan video animasi. Selain yang tadi, sebenarnya ada lagi tuh jenis-jenis animasi, teknik animasi lainnya seperti animasi kombinasi atau animasi 2,5D ya, yang saat ini sudah banyak diterapkan. Di sini animasi kombinasi yaitu penggabungan teknik animasi 2 dimensi dengan 3D. Di sini ada contohnya pada film The Road to El Dorado, Titan. Dia penggabungan antara animasi 2 dimensi yang dirender secara 2 dimensi sehingga memiliki satu kesatuan desain yang sama. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ada lagi penggabungan teknik animasi 3D dan 2D dengan live shoot. Contohnya di sini ada film yang lama sekali. Kalau ini film zaman ibu ya, ibu kecil dulu, namanya Didi Tikus. Ini penggabungan antara live shoot dan 3D. Oke. Lalu ada lagi sebenarnya yang namanya animasi 2,5D. Nah, animasi 2,5D ini adalah animasi 2 dimensi dalam ruang 3D dengan menggunakan trik-trik perspektif pada bayangan untuk membuat ruang 2D terlihat seperti ruang 3D. Salah satunya dengan penggunaan teknik penulangan ya dalam ruang 3D. Pada contoh video ini, coba kita lihat. Tokoh terlihat menjadi gambar 2 dimensi, tetapi mereka tampak bergerak dalam ruang 3D, bahkan memberikan ilusi berputar dalam 3 dimensi. Ya, seperti ini. Terlihat sekali ruang 3D-nya. Nah,
Kalau tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis animasi, sekarang kita bahas tentang pergerakan dari animasi itu sendiri. Dalam animasi, pergerakan itu terdiri dari beberapa level utama ya anak-anak ya. Pertama itu ada yang namanya pergerakan motion, ada yang namanya pergerakan locomotion, interaction, sampai ke emotion. Itu yang paling advance. Nah, di sini pergerakan motion dan locomotion itu biasanya pergerakan pada sebuah objek, sedangkan pergerakan interaction dan pergerakan emotion itu biasanya pergerakan pada karakter. Kalau di sini dapat kita lihat secara detail contohnya, kalau pergerakan motion itu pergerakan dari objek satu ke objek berubah menjadi objek lainnya, atau dari satu objek dari satu tempat ke posisi lainnya gitu. Itu yang disebut pergerakan motion. Lalu ada lagi pergerakan locomotion, pergerakan yang berulang-ulang. Biasanya ini ada pada animasi infografik ataupun untuk konten media pembelajaran. Lalu ada yang namanya animasi interaction, animasi interaksi antara dua karakter ataupun dua objek yang saling berhubungan. Itu ya pergerakan dalam level pergerakan interaction. Lalu ada lagi yang namanya pergerakan emotion. Jadi di sini pergerakan yang paling kompleks ya. Karena apa? Karena di sini animator sebagai artis tidak hanya menggerakkan karakter saja dalam pergerakan walk cycle-nya atau pergerakan berjalannya, tetapi dia juga memiliki tugas untuk menggerakkan objek. Gimana caranya objek itu memiliki karakteristik, memiliki mood, memiliki emosi di sana, memiliki watak tertentu. Jadi terlihat karakter itu terlihat lebih hidup dan realis gitu ya. Di sini kelebihan dari animasi itu kita bisa mensimulasikan, kita bisa melebih-lebihkan sebuah karakter atau informasi, atau kita bisa mempersingkat informasi, tidak terlalu banyak teks, tidak terlalu banyak gambar, tapi dengan gerakan animasi yang singkat kita bisa memberikan banyak informasi. Itu kelebihan dari animasi itu sendiri ya. Nah, tadi udah tentang pergerakan animasi. Nah, di sini ada kegunaan animasi sendiri. Jadi animasi itu banyak sekali, bisa masuk di berbagai bidang. Kalau di sini Ibu contohkan animasi itu bisa masuk ke bidang manufacturing, bisa masuk ke entertainment, bisa masuk ke advertising, ke creative art, ke simulation, bahkan ke konten pembelajaran. Ya. Lalu untuk pengaplikasian animasi itu sendiri. Nah, pengaplikasian animasi itu, kalau yang kita tahu tadi animasi itu Bu untuk film Bu, film kartun. Kita tahu animasi adalah film. Tetapi pada kenyataannya animasi itu sangat berkembang sekali dan bisa masuk kemana saja pengaplikasiannya. Contohnya di sini animasi itu bisa menjadi sebagai konten media promosi, bisa sebagai komponen dari sebuah aplikasi game ataupun aplikasi digital interaktif, bisa sebagai konten dari sebuah e-book atau sebagai konten dari sebuah media pembelajaran, konten dalam sebuah slide presentasi, bahkan animasi sudah sangat berkembang sekali, terutama animasi 3D ya sebagai konten pendukung dalam pembuatan teknologi imersif. Teknologi imersif itu seperti teknologi augmented reality, virtual reality, mixed reality, bahkan extended reality. Sudah banyak berkembang sekali. Jadi animasi itu tidak hanya dalam bentuk sebuah film yang saat ini mungkin kita pikir animasi adalah film. Tidak seperti itu ya, anak-anak. Nah, animasi juga memiliki rumpun, memiliki bagian-bagian spesifik ya. Ini yang ada yang namanya rumpun keahlian animasi. Jadi rumpun keahlian animasi itu terdiri dari lima bagian. Yang pertama itu ada technical, ada visual, ada managerial, ada motion, dan ada editor. Ini yang ada di industri. Jadi kalau kalian jurusan animasi, walaupun kalian jurusan animasi, kalian harus tahu kalian fokusnya kemana, atau ke teknikalnya, atau ke visualnya, atau ke motionnya.
ke editorialnya, atau lebih ke manajerialnya, keahlian kalian itu. Tidak bisa semua ini ada di satu orang. Karena dalam visual pun dia per kelompok, teamwork ya. Teknikal juga sama seperti itu, Bu. Tugas teknikal itu apa? Jadi di sini tugasnya teknikal itu biasanya dia mengatur, misalnya dalam sebuah film, mereka mengatur yang namanya lighting. Gimana caranya pengaturan lighting biar proses renderingnya itu cepat. Biasanya itu dalam kerjaannya itu berhubungan dengan skrip-skrip ya. Lalu ada visual, visual itu berhubungan dengan visual. Di sini kita dituntut harus bisa menggambar. Berbeda tetapi dengan ketika kita ada di bagian motion. Motion itu biasanya sebagai penggerak animasinya, animatornya. Tuh yang kerjaannya, tuntutannya dia harus berakting, harus bisa berakting di sini karena dia tugasnya adalah menggerakkan karakter ataupun objeknya. Jadi tapi di sini di bagian motion kalian tidak dituntut untuk bisa gambar. Di bagian technical kalian tidak dituntut untuk bisa menggambar. Jadi animasi itu sebenarnya sangat kompleks sekali. Lalu nanti di editorial, tugasnya apa Bu? Editorial itu tugasnya menjaga cerita biar sesuai dengan visualnya. Dia sesuai dengan storyboard-nya. Itu tugasnya si editorial. Lalu ada manajerial yang mengatur keseluruhannya ini, yang mengatur seluruh proyeknya. Kenapa seperti ini? Ibu bilang kalian harus nanti kalau misalnya kalian di jurusan animasi, kalian harus menentukan kalian itu ada di ranah mana kefokusan kalian gitu. Walaupun kalian mungkin mempelajari semuanya. Karena dalam industri animasi sendiri itu terdapat lebih dari 89 jenis pekerjaan. Banyak sekali pekerjaannya. Nah, di sini ada beberapa data tentang sebentar. Talent SDM animasi di Indonesia. Di sini katanya kebanyakan kalau animasi di Indonesia itu profesinya sebagai kompositor, sebagai 3D animator, konsep artis dan sebagainya. Ini ada presentasinya. Tetapi tadi Ibu bilang anak SMK itu berpotensi sekali loh, karena kenapa? Kalau dilihat dari data ini, pendidikan akhir SDM atau sumber daya manusia animasi di Indonesia itu ternyata yang paling banyak diisi oleh anak SMK, terutama anak SMK animasi dan anak SMK multimedia, ya hampir sama dengan sarjana. Ya, jadi ini kalian itu dilihat dari data ini kalian itu memang memiliki potensi yang lebih dibandingkan anak-anak lainnya, siswa-siswa SMA lainnya. Bahkan katanya di sini rata-rata gaji anak SMK itu di sebagai animasi junior atau pegawai junior itu nyampe sampai 2 sampai 6 juta. Di sini kalian peluang buat kalian ke depannya. Lalu tadi sudah kita bahas. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang software-software yang bisa kalian gunakan dalam pembuatan animasi. Ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Nah, animasi 2 dimensi ini nanti yang kita akan terapkan. Animasi 2 dimensi dapat kita dapat menggunakannya menggunakan tools atau software Adobe Animate atau Toon Boom, atau OpenToons, Adobe Photoshop juga kita bisa, Adobe After Effects juga kita bisa. Nah, tapi nanti untuk praktek kita nanti ya anak-anak ya, perlu dicatat ini karena nanti untuk pertemuan ketiga kita akan membuat aset visualnya, kita akan menggunakan software Adobe Illustrator dan software atau Adobe Photoshop itu untuk pembuatan asetnya. Lalu nanti dilanjutkan di pertemuan keempat kita akan praktek menggunakan software Adobe Animate. Lalu di pertemuan kelima kita akan menggunakan Adobe After Effects. Kalau Adobe Animate fungsinya nanti kita proses penulangan dan pergerakan animasi, dan pada pertemuan kelima kita akan mengkompositing, mengatur background-nya juga dengan menggunakan tools After Effects untuk kompositingnya. Jadi itu yang harus kalian catat ya anak-anaknya, dipersiapkan. Nah nanti ada pertanyaan, Bu, laptop saya tidak mendukung untuk software ini, Bu, berat aplikasinya. Nah, untuk yang itu
Nanti kalau nanti ada waktu lebih, Ibu akan memberikan referensi beberapa aplikasi yang berbasis website yang bisa kalian terapkan untuk membuat output video animasi kalian nantinya. Contohnya yang suka Ibu gunakan itu Powtoon, Animaker, ada Bitable, ada Jet Video. Di sini coba kalian cek saja ya di websitenya, ada Go Animate. Di sini kita bisa membuat video animasi 2 dimensi motion graphic sebagai output dari kegiatan ini nantinya. Tentunya pembuatan animasinya lebih lebih gampang. Nah, kekurangannya akan memiliki keterbatasan pada saat pengembangan aset dan proses gerakan animasinya gitu ya anak-anak ya. Mungkin itu salah satu nanti solusinya kalau misalnya kalian baru pertama kali mengenal animasi atau mungkin laptop kalian tidak mendukung, mungkin itu salah satu solusinya sehingga nanti tapi tidak mau menutup kemungkinan juga bagi kalian nanti dari jurusan animasi yang mungkin sudah terbiasa menggunakan software yang profesional seperti ini, kalian ingin mengembangkan lebih dalam lagi boleh untuk output video animasinya. Jadi sehingga nanti dari latar belakang animasi ataupun dari latar belakang komputasi tidak sama-sama menghasilkan output video animasi gitu ya. Ibu harapkan seperti itu. Ini nah ini juga perbedaannya di sini kalau biasanya kalau di dunia industri itu yang biasa dipakai itu adalah aplikasi Toonboom yang berbayar ya. Adapun yang gratisnya, yang hampir mirip-mirip seperti Toonboom, itu ada yang namanya OpenToons. OpenToons ini open source, aplikasi animasi yang open source yang bisa kita coba ya. Mungkin ke depannya nanti kalian bisa coba. Lalu ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini Bu bisa ya Bu bikin animasi? Bisa. Misalnya kita mau bikin stiker yang bergerak atau mau bikin animasi infografik yang formatnya itu dalam bentuk GIF. Nah, itu kita biasanya menggunakan Adobe Photoshop. Ya. Lalu ada lagi yang namanya After Effects. Biasanya After Effects ini selain digunakan bisa juga untuk pergerakan animasi teknik penulangan dan teknik puppet, dia juga sebagai pembuat dalam konten motion graphic itu di After Effects. Motion graphic dan compositing itu ada di After Effects. Nah, ada lagi untuk animasi 3 dimensi, kita tidak belajar, cuma setidaknya kalian mengerti kalau untuk animasi 3 dimensi itu kita bisa menggunakan software Autodesk Maya, ada 3D Max, ada juga Blender, yang biasa sering Ibu pakai itu Blender karena dia open source, lebih ringan ketimbang menggunakan Autodesk Maya dan 3D Max yang berbayar, dan selalu softwarenya itu pengembangnya banyak, sehingga kita bisa selalu mengupdate softwarenya dengan gratis berkala ya, secara berkala gitu. Itu kelebihan dari Blender sendiri. Lalu nah ini kita kembali ke animasi sebagai media promosi. Animasi sebagai media promosi. Kelebihannya di sini kita dapat membangun kepercayaan audiens melalui video animasi kita. Kenapa Bu? Nanti ya. Lalu kita dapat mempermudah pemahaman produk yang kita tawarkan. Kita dapat memperjelaskan produk secara detail dan menampilkan ide yang kompleks menjadi lebih mudah dimengerti melalui video animasi. Dan kita dapat lebih menarik dan mampu memikat para audiens atau penonton dibandingkan konten tulisan ataupun gambar saja. Gitu ya anak-anak ya. Kenapa Bu seperti itu? Ini kenapa nih? Maaf, ini agak sedikit error. Pak Masfud, ini kenapa ya layar saya itu berwarna-warni? Apakah ada yang memonitornya atau gimana nih? Bergerak sendiri ke slide yang lain. Maaf ya anak-anak ya, terganggu. Mohon maaf Ibu.
Ibu Intan, Ya. saya potong sejenak Ibu. Mohon maaf sekali. Ya. Ada informasi. Mohon untuk guru pembimbing, mohon untuk seluruh guru pembimbing ataupun seluruh siswa peserta, mohon tidak mencoret-coret di layar ya, karena ini kami perhatikan dari tadi, kami sudah mengclear, tapi masih tetap saja ada yang ada yang mencoret. Dari pihak admin kami sudah koordinasi, tapi memang ternyata ada beberapa peserta yang memang bisa mencoret-coret ini. Kalau saya sih nggak paham ya Bu ya, tapi mohon perhatian untuk seluruh guru pendamping, mohon sekali untuk bisa memberikan pengarahan kepada siswanya yang pintar untuk tidak mencoret-coret layar. Terima kasih. Monggo silakan Bu Intan dilanjutkan. Makanya dari awal ya. Terima kasih Pak Masfud. Makanya dari awal Ibu minta tolong kerjasamanya anak-anak soli. Ibu percaya kalian anak-anak yang jago-jago di sini, tetapi minta tolong kerjasamanya ya. Nah di sini kita lanjut saja. Kenapa animasi sebagai media promosi, Bu? Kenapa? Nah di sini ada lagi manfaat atau kelebihan dari animasi itu sendiri. Kita dapat menggunakan bahasa persuasif untuk menonjolkan kelebihan produk kita nanti di video animasi kita. Kita dapat memberikan sebuah ajakan atau rayuan ya, karena di animasi itu kita tidak terbatas untuk mengembangkan konten apapun itu, memberikan informasi apapun itu dengan animasi itu. Lalu di sini animasi dapat meningkatkan brand awareness sebuah produk di masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengidentifikasinya lebih lanjut lagi. Ya. Lalu audiens atau penonton yang merasa terhibur dan terpenuhi rasa ingin tahunya atas informasi yang disajikan sehingga memberikan experience lebih dalam sehingga mereka mau menggali informasi tentang produk yang kita jual itu lebih dalam lagi. Lalu penjualan akan tersampaikan dengan optimal kepada audiens karena dalam waktu 1 menit saja kita dapat menceritakan 1000 kata dalam sebuah video animasi. Kenapa seperti itu, Bu? Itulah kelebihan dari animasi. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini Ibu ingin meyakinkan kalian bahwa video animasi itu benar-benar media yang efektif sebagai media promosi, media penyampaian informasi yang efektif gitu ya, terutama untuk promosi. Kenapa seperti itu? Dalam strategi bisnis lisensi animasi terdapat yang namanya IP atau intellectual property. Intellectual property ini merupakan hak kekayaan intelektual. Nah, potensi terbesar dalam pengembangan produk animasi terdapat pada penciptaan intellectual property yang berbasis karakter. Ini sudah banyak diterapkan di negara-negara luar. Bahkan, jadi kalau di Jepang itu dalam strategi bisnis animasinya, yang paling menguntungkan itu bukan serial animasinya, tetapi pada penjualan merchandise-nya. Maka itu menjadi sebuah strategi bisnis lisensi animasi. Ini contohnya ya, ada namanya Pokemon. Karakter Pokemon ini salah satu IP. Nah, pada tahun 2019 tercatat Pokemon meraih pendapatan sebesar 61,1 miliar US dollar per tahun. Uniknya, pendapatan terbesar yang Pokemon raih justru bukan dari film animasi, bukan dari game, bukan dari serial animasinya, tetapi dari penjualan merchandise-nya. Penjualan merchandise ini seperti penjualan boneka ataupun aksesoris, baju, atau buku dan lain-lain, bisa banyak macam ya. Karena ada juga misalnya ini ada karakter SpongeBob. Ternyata SpongeBob ini serial animasi yang mereka ciptakan itu tujuannya bukan semata-mata membuat film atau serial animasi, tetapi tujuan utamanya emang untuk menjual merchandise-nya. Jadi strategi-strategi itu yang dilakukan oleh orang-orang luar dan sudah banyak ditiru di Indonesia. Ya. Bahkan ada beberapa perusahaan animasi yang mereka memulai bisnisnya itu dari komik, lalu menuju serial animasi, lalu ke merchandise. Ada juga yang dari
novelnya dulu, lalu dibikin komiknya, lalu dibikin serial animasinya, lalu merchandise-nya. Ada lagi yang dari game, dari lanjut ke serial animasi lalu ke merchandise-nya. Jadi banyak cara ya untuk ujung-ujungnya mereka melakukan penjualan produk berupa merchandise-nya. Karena dari sini dapat kita simpulkan bahwa animasi itu dapat menjadi sebuah media yang media yang efektif sebagai media promosi. Dari sini sudah kita dapat percaya bahwa animasi itu sebenarnya bisa menjadi media yang efektif sebagai media promosi, ya. Karena apa? Contohnya seperti ini. Kalau kita tahu anime Jepang itu memanfaatkan animenya sebagai untuk mempromosikan budayanya. Ternyata bukan semata-mata membuat video atau serial animasi saja. Jadi tujuannya seperti itu, mempromosikan budayanya. Contohnya seperti ini, kalau kalian tahu namanya film Doraemon. Doraemon itu kalau kita lihat setiap hari makan yang namanya dorayaki ya. Sampai-sampai kita terpendam di kita ternyata dorayaki itu enak. Oh, ternyata pengen mencoba sampailah di Indonesia dorayaki itu dijual dengan harga 10.000. Padahal di Indonesia itu dorayaki itu sebenarnya adalah makanan apem yang dijual hanya 1.000. Nah, itu salah satu teknik strategi bisnis animasi ya anak-anaknya. Jadi seperti itu. Jadi betul sekali kalau kita membuat sebuah video animasi untuk produk kreatif UMKM. Misalnya nanti di Lampung, kalian mau jual, mungkin di Lampung terkenal dengan keripik pisang ya. Kalau Ibu suka, karena Ibu dari Sumatera. Kebetulan Pak, saya juga dari Sumatera, saya dari Palembang. Bolak-balik kalau ke Palembang, saya pasti lewatnya Lampung ya. Jadi kalau misalnya mau jual Lampung, berarti keripik Lampung, berarti kalian membuat sebuah video animasi yang mendisplay produk keripik pisangnya sedemikian rupa gimana dalam durasi yang singkat kalian bisa mengajak penonton merasakan penonton kalau keripik itu enak ya, karena disitulah kelebihan dari animasi, dia bisa memberikan informasi secara detail dengan waktu yang singkat dan menarik ya. Mungkin seperti itu gambarannya. Nah, di sini juga ada 6 IP dengan pendapatan terbesar di dunia. Ternyata yang tadi dengan strategi bisnis animasi itu menggunakan IP karakter ini, beberapa IP ini sukses dengan penjualan merchandise-nya. Ya, contohnya di sini ada Pokemon, ada Hello Kitty, ada Winnie the Pooh, Mickey Mouse, Star Wars, Anpanman. Mereka tidak hanya menjual film serial animasinya, tetapi tujuannya adalah pengembangan dari IP-nya. Gitu. IP itu bisa kita kembangkan baik dalam merchandise, baik dalam buku, game, komik, maskot, karakter, dalam produk konten AR, VR, DVD, dan lain-lain. Jadi pengembangannya itu sangat banyak sekali. Ya. Nah, kalau di luar negeri itu penjualan animasi itu penghasilannya itu ada di penjualan IP-nya. Tetapi kalau di Indonesia, kalau berdasarkan dari sumber Asosiasi Industri Animasi Indonesia di sini yang terbaru, kalau kita itu penjualannya itu lebih pada di sini ya, pendapatan servis animasi dalam negeri. Jadi kita lebih pendapatannya itu lebih pada jasanya ketimbang dengan IP-nya. Tetapi ini sudah termasuk bagus karena di kita di Indonesia sudah cukup berkembang, mulai berkembang dalam pengembangan IP-nya. Nah, tadi dalam video animasi itu kita dapat dalam waktu yang singkat kita dapat memberikan informasi yang padat, jelas, dan menarik. Itu kelebihan dari animasi. Karena di sini ada yang namanya the future of advertising. Di sini dari data yang Ibu ambil pada tahun 2016 itu Google menemukan 70% dari 6 detik iklan bumper. Iklan bumper itu sebagai termasuk juga video animasi ya, yang mendorong peningkatan yang signifikan dalam brand awareness-nya dengan rata-rata peningkatan sebesar 9%. Jadi misalnya dalam 6 detik video praktis
video animasi cukup untuk satu penjualan, satu pesan kuat, satu cerita untuk membangkitkan reaksi besar dari para audiens atau penonton. 6 detik saja. Jadi kalau iklan bumper itu biasanya 6 sampai 30 detik. Kalau kalian suka nonton YouTube, pasti kan ada iklan. Nah, itu salah satu dari iklan bumper. Gimana tantangan sekarang? Gimana caranya kita membuat sebuah video promosi yang singkat, padat, jelas, dan menarik, dan mengikat penonton. Nah, itu tantangannya di situ, ya anak-anak ya. Di sini, nah dari hasil pemantauan Nielsen pada tahun 2020 menunjukkan bahwa audiens TV dan digital iklan digital menjadi penyumbang iklan terbesar dengan total belanja iklan sebesar 2,5 triliun. Di sini bahwa perkembangan dalam iklan digital melalui medium baru di internet seperti YouTube, Netflix, Instagram, GoPlay, dan lain-lain, itu menjadi potensi kalian untuk menyebarluaskan video animasi yang kalian buat nantinya. Itu ya maksud data ini seperti itu. Jadi kalian bisa menyebarkannya ke medium baru di internet bermacam-macam, bisa lewat YouTube, internet, Instagram, Netflix, dan lain-lain. Bisa kalian kembangkan ke arah sana, karena dari situ kita bisa mendapatkan banyak respon untuk produk kita nantinya. Di sini ada salah satu iklan bumper, contoh dari iklan bumper itu sendiri bermacam-macam, ada dari bentuknya motion graphic atau live shoot atau gabungan dari animasi dan live shoot ya. Seperti ini. Tyler, you tried these Doritos loaded yet? Singkat, padat, dan jelas. Seen these before. Well, nah, di sini peran animasi. Kita bisa melebih-lebihkan informasi atau produk yang kita jual. the nacho cheese snack for the bowl. Doritos loaded. Get them at 7-Eleven and only 7-Eleven. Oke, ada lagi yang ini. Seperti itu aja, 6 detik atau 30 detik saja. Dia sudah mendisplay produk mereka melalui video animasinya. Ada satu lagi ini yang paling menarik ini. Hanya seperti itu aja, mereka sudah bisa mempromosikan brandnya, produknya, ya. Itu salah satu dari iklan bumper. Nah, ini juga ada contoh untuk kalian referensi nanti dalam pembuatan video animasinya. Misalnya, sebentar, ini ada ini penggabungan antara animasi 2 dimensi dan motion graphic. Lagi ini.
Kalau video ini dia tidak ada voice over-nya, tidak ada narasinya, hanya background saja ya. Itu sebenarnya opsional nanti. Kalau ini ada voice over. Aktivitas yang padat membuat tubuh memerlukan nutrisi yang tinggi. Kurangnya nutrisi dapat membuat tubuh mudah terserang berbagai penyakit. Bahkan, kurangnya nutrisi pada ibu hamil dan menyusui dapat mengganggu tumbuh kembang si kecil. Soy Joy, cemilan enak bergizi tinggi yang dapat membuat nutrisi harianmu menjadi terpenuhi. Tapi kami memahami jadwal makan tersebut sulit diingat di tengah-tengah kesibukan Anda. Soy Joy memperkenalkan Resolution, resolusi sehat bersama Soy Joy. Sebuah aplikasi yang membantu Anda mengingat jadwal makan untuk menyempurnakan nutrisi harianmu dimanapun dan kapanpun. Resolution juga membantu Anda mencari tempat makan yang menjual makanan bernutrisi di sekitar Anda. Mari berbagi resolusi sehat bersama kerabat Anda dengan hashtag Resolution. Download sekarang. Ini juga ada satu lagi contoh. Cara mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Anda mungkin sering menggunakan botol, sedotan, dan kantong plastik. Barang seperti itu berperan besar pada 40% pencemaran lingkungan. Pencemaran plastik telah mengotori laut dalam skala yang mengkhawatirkan. Setiap tahunnya, sekitar 245 juta ton plastik mengambang di lautan. Beberapa negara sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak. Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak setelah Cina. Beberapa tips melakukan perubahan untuk mengurangi sampah plastik. Dengan mengganti sedotan plastik dengan sedotan bambu atau baja. Bawa botol minuman sendiri saat bepergian kemanapun. Ganti kantong plastik dengan menggunakan tas belanja untuk membawa barang belanjaan Anda. Ketika pergi bekerja, gunakan kotak makanan sendiri yang dapat digunakan kembali untuk membawa makan siang. Nah, kurang lebih itu contoh untuk kalian nanti, gambaran untuk kalian nanti dalam pembuatan video animasi untuk produk kreatif UMKM ya anak-anak ya. Di sini dari tadi ada coretan terus ya. Mungkin itu saja ya anak-anak. Pesan ibu cuma satu, nanti kalau kalian nanti membuat video animasi untuk media promosi, jangan terlalu panjang, jangan terlalu sampai 5 menit, jangan sampai seperti itu ya. Cukup 30 sampai 1 menit ya, mungkin 1 menit pun kebanyakan, itu tergantung. Tapi intinya jangan panjang, sehingga kita penonton itu menonton habis video kita dan tidak terpotong-potong. Gimana caranya dalam waktu yang singkat kita dapat menarik perhatian penonton atau audiens. Itu sih tujuannya gitu, seperti itu. Mungkin Pak Masbud itu saja materi hari ini dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Pak Masbud ada? Ya, terima kasih Bu Intan sudah menyampaikan materi yang saya rasa ini dari tadi saya menyimak materinya sangat-sangat luar biasa ini. Menarik sekali kalau menurut saya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wawasan untuk para peserta yang nantinya akan membuat proyek animasi tentang produk kreatif dan UMKM. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Intan Permatasari sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya, dari awal sampai akhir menyimak. Ini sudah mengena sekali berkaitan dengan produk kreatif dan UMKM, dan mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita. Kemudian saya ingatkan kembali bahwasanya kegiatan kita masih
ada 6 pertemuan lagi, maka mohon sekali untuk para peserta bisa bersikap profesional, bisa kooperatif untuk kegiatan kita hari ini dan kegiatan kita selanjutnya. Dan sekali lagi mohon jangan mencoret-coret untuk presentasi saat di share screen ya adik-adik ya, supaya kita semuanya bisa menyerap ilmunya dengan baik, supaya kita semuanya juga bisa membuat proyek nanti dengan baik juga. Terima kasih Bu Intan. Sami-sami Pak. Kalau materi yang berikutnya nanti akan jatuh di bulan September ya Bu ya, masih dengan Bu Intan juga. Materi yang berikutnya di bulan September, nanti jadwalnya akan kami share. Gitu. Tanggal 6 nanti Ibu Intan juga akan mengisi lagi dan waktunya sama Bu, jam 10. Mudah-mudahan tidak ada kegiatan seperti tadi Bu, karena tadi ada IHT kita penutupan, jadi memang itu terpotong di situ. Ya. Masih semangat adik-adik semuanya? Semangat ya semuanya. Masih di mute. Ya. Pertemuan kita sudah berakhir dan saya ingatkan kembali nanti pertemuannya di bulan September. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bu Intan sudah memberikan materi di hari ini. Terima kasih kepada guru pendamping yang sudah mendampingi siswa-siswinya untuk hari ini, pertemuan kedua. Mudah-mudahan masih semangat sampai dengan pertemuan terakhir dan proyeknya juga bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ibu Intan, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di live dulu ya, Bu. Mohon jangan di live dulu, Bu. Mohon jangan di live dulu. Kita akan sesi foto dulu sebelum kita akhiri pertemuan ini. Sudah, Mas? Ancang-ancang dulu. Ya, silahkan. Boleh menggunakan gaya bebas. Boleh menggunakan gaya bebas, tangannya diangkat juga boleh, atau gimana, nanti saya arahkan. Sudah ya Mas ya? Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih. Satu lagi, ini permintaan admin sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah sudah. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di bulan September. Nanti materi hari ini akan di-share di grup ya Bu ya. Nanti materi hari ini minta tolong dengan Bu Intan bisa masukkan ke Google Drive dan kirim ke saya. Nanti saya lanjutkan ke grup peserta. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Caper-caper semua ya Kak. Bacot, Ubang bacot. Hai guys. Sudah. Salam kenal. Dewan Bang.